Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah amma ba'd. Sahabat suluh berkah yang berbahagia, wabil khusus saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, penyuluh agama Islam non-PNS yang saat ini sedang harap-harap cemas, yang sedang menunggu, sekali lagi, yang sedang menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi. Banyak yang kemudian ngecat ke saya tentang bagaimana caranya untuk melihat pengumuman, kemudian kok belum keluar, dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini, saya akan menjawab kenapa sampai detik ini, karena direncanakan tanggal 12 kan, kalau menurut jadwal yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal pengumuman seleksi administrasi itu tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023. Tapi sekarang sudah tanggal 13, kenapa belum keluar? Nah, karena itu sebelum saya menjawab pertanyaan itu sekaligus memberikan pencerahan, sekali lagi memberikan pencerahan untuk bagaimana cara melihat pengumuman, maka channel ini sengaja dibuat dan dilakukan dalam rangka berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tugas kita sebagai penyuluh agama senantiasa berkah. Ziyadatul birri wal khair, ziyadatus sakinah wa sa'adah. Bertambahnya kebajikan dan kebaikan, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan. Karena itu, untuk menyambung tali silaturahim kita, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, subscribe dan like bila channel ini, program ini dirasa bermanfaat, dan komen dalam rangka memperbaiki konten-konten berikutnya. Baik, saya akan mencoba melihat beberapa chat yang telah masuk. Beberapa yang telah masuk disebutkan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari Kediri, ada dari Bangkalan Habibullah, ada dari Nganjuk Habibun Nazar, ada lagi nih Pak Zayatiz Zabidi. Dan ada beberapa yang lain yang sudah masuk, termasuk yang menanyakan perihal itu. Kemudian ini ada dari Lamongan, kemudian dari Malang, kemudian ini ada yang dari beberapa tempat ini yang menanyakan kok belum keluar. Ini ya, kenapa ya sampai tanggal 13 belum keluar ini? Ini ada surat susulan ya dari Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Kakanwil, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang ditandatangani tanggal 11 Januari kemarin, karena memang mengingat yang daftar ini luar biasa, sehingga kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur gak tuntas untuk memverifikasi berkas yang begitu banyak, ribuan berkas yang telah masuk, sehingga bukan hanya ribuan, puluhan ribu berkas yang masuk, sehingga dengan keterbatasan tenaga gak nutut untuk menyelesaikan, sehingga terbit ini surat edaran ini tentang perpanjangan waktu petugas verifikator seleksi administrasi pengadaan CPPK, pengadaan seleksi administrasi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menyusul surat yang diterbitkan tanggal 4 Januari
perihal petugas verifikator seleksi administrasi pengadaan CPPPK tahun 2022 sehubungan dengan banyaknya pelamar CPPPK pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini proses verifikasi seleksi administrasi belum selesai. Berkenaan dengan hal itu, hal tersebut di atas, kami sampaikan nama-nama yang sudah ditugaskan menjadi petugas verifikator untuk melanjutkan kembali mulai tanggal 12 sampai 14 Januari. Jadi diagendakan sampai tanggal 14 besok baru selesai ya. Sehingga ditunggu ya sampai batas akhir pengumuman, karena pengumuman itu dilakukan tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Januari. Sekali lagi, pengumuman berdasarkan schedule yang diterbitkan oleh Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Sementara ini ada surat susulan untuk Jawa Timur, ini tanggal 14 baru kelar, baru selesai verifikasi seleksi gitu ya. Karena itu selaras dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat penyuluh agama, sekali lagi sahabat penyuluh agama, mudah-mudahan takdir terbaik buat Anda semua. Itu jawaban kenapa sampai sekarang belum ada pengumuman, karena saat ini masih berlangsung verifikasi seleksi administrasi. Dimulai dari kemarin tanggal 12, lanjut sekarang tanggal 13 sampai besok tanggal 14. Terakhir besok. Maka mudah-mudahan dengan seleksi ini, mudah-mudahan tanggal 15, satu hari tok ya ternyata ya, saudara bisa melihat itu. Kemudian caranya sekarang. Ini saya ambil sumbernya dari radarutara.id. Sekali lagi, ini saya ambil dari radarutara.id dengan judul begini cara cek hasil seleksi administrasi P3K Kementerian Agama tahun 2022. Kamu lolos atau tidak? Judulnya begitu. Begini cara cek hasil seleksi administrasi PPPK Kemenak 2022. Kamu lolos? Nah, ini caranya nih. Ini caranya ya. Dan perlu diketahui berdasarkan radarutara.id disampaikan bahwa ternyata ya dari akun Instagram resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, total pelamar yang mendaftar pada seleksi calon P3K Kemenak pada tahun 2022 ini sebanyak 224.518. Padahal Kemenak hanya menyediakan formasi sebanyak 49.594 calon. Berarti Anda harus menyisikan berapa ini? Banyak sekali. Menyisikan banyak sekali. Kompetitornya banyak sekali. Kemudian proses seleksi P3 Kementerian Agama tahun 2022 ini harus melalui dua proses seleksi. Sebagaimana disebutkan di pengumuman ya, melalui bahwa saudara nanti akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada dua tahap seleksi. Seleksi pertama adalah seleksi administrasi yang saat ini saudara yang sudah mengunggah, yang sudah daftar sudah harap-harap cemas ya. Sudah harap-harap cemas. Begitu saudara lulus seleksi administrasi, saudara akan menghadapi lagi seleksi kompetensi. Kompetensi apa? Ada dua, kompetensi teknis dan yang kedua adalah kompetensi tambahan. Sekali lagi, setelah saudara lulus seleksi administrasi, dilanjutkan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi itu ada dua, seleksi kompetensi teknis selaku pejabat fungsional yang dimana saudara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah menempati jabatan fungsional.
secara teknis kefungsionalan itu. Kemudian itu sudah saya jelaskan di konten sebelumnya ya. Yang kedua adalah kompetensi tambahan, yaitu kompetensi moderasi beragama. Apalagi saudara penyuluh. Saudara penyuluh ini kan wawasan kebangsaannya harus sudah final. Pemahaman keagamanya juga sudah final. Sehingga saudara harus diuji. Saudara ini, cara beragama saudara ini termasuk radikal, ekstrim, atau moderat. Karena seluruh ASN atau SDM yang ada di Kementerian Agama 100% harus moderat cara beragamanya. Karena Kementerian Agama adalah kementerian yang merupakan rumah besar buat seluruh pemeluk umat beragama. Sekali lagi, rumah besar bagi segenap pemeluk agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Rumah besar dari seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pelamar yang lolos ya, ini ya, pelamar yang lolos seleksi pada administrasi, ketika saudara sudah lolos seleksi administrasi, maka saudara bisa mencetak kartu peserta ujian untuk mengikuti seleksi kompetensi. Sekali lagi, pelamar yang lolos pada seleksi atau lulus pada seleksi administrasi bisa mencetak kartu peserta ujian untuk mengikuti seleksi kompetensi. Adapun bagaimana ya caranya untuk mengecek pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Kemenak tahun 2022 bisa dilakukan dengan 2 cara. Ya, sekali lagi saya lanjutkan. Caranya untuk ngecek ya ini ya. Ini. Kemarin ada beberapa yang tanya ya. Bagaimana caranya untuk ngecek ya? Ngecek ya. Bagaimana caranya ngecek? Ada 2 cara ya. Ada 2 cara ngecek hasil seleksi administrasi ini. Cara yang pertama, saudara login menggunakan akun masing-masing. Jadi saudara kan sudah punya akun kan? Ke laman SSC ASN. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang dimiliki oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ya, Badan Kepegawaian Negara. Jadi saudara kan sudah punya akun itu ya. Saudara sudah punya akun sehingga saudara menggunakan akun masing-masing. Ke laman SSC ASN. Saudara tinggal lihat di akun. Caranya bagaimana? Ada beberapa langkah yang saudara lakukan untuk ngecek pengumuman hasil seleksi administrasi PPK itu. Jadi ada beberapa langkah untuk ngecek pengumuman hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama 2022. Yakni 1, saudara klik ini ya. Saudara klik SSCASN. Setelah itu klik login ya. Login berarti masuk ya. Ini coba kita klik ya di akun SSCASN. Ini ya. Ini muncul seperti ini. Setelah itu saudara pilih ya. Ini ya. Lowongan P3K ini ya. Saudara klik ini ya. Ini login ya. Saudara klik login ya. Setelah saudara klik login ya. Saudara tulis NIK saudara ya. Setelah saudara login, saudara tulis nomor induk kependudukan saudara. Dan ini password yang sudah saudara miliki. Saudara kan sudah punya password itu ya. Halo? Ya. Saya ulang lagi ya. Dari awal ya. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama, saudara klik sscasn.bkn.go.id. Sekali lagi, saudara klik sscasn.bkn.go.id. Setelah saudara klik, akan muncul tampilan seperti ini, ya. Muncul tampilan seperti ini. Saudara lihat tulisan login yang berwarna
biru ini ya. Atasnya ASN yang berbaju korpri ini ya. SSCASN BKN ini yang berbaju korpri ini. Saudara login. Setelah saudara login, maka saudara klik login. Nah, ini. Saudara aktifkan kamera pada perangkat saat Anda melakukan registrasi loh ya. Ini ada daftar sscasn.bkn.go.id. Saya direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Aktifkan kamera pada perangkat saat melakukan registrasi. Oke, ini login SSCASN. Saudara tulis ini ya, saudara tulis NIK dan password. Karena saya tidak punya akun, maka saya tidak bisa masuk ya. Saya tidak bisa masuk. Setelah saudara tulis, masukkan NIK, maka kemudian klik masuk. Maka kemudian langkah berikutnya, pelamar akan diarahkan masuk ke halaman resume pendaftaran. Saudara akan lihat resume pendaftaran loh ya. Resume pendaftaran. Di resume pendaftaran itu saudara akan lihat. Kemudian saudara scroll. Apa itu scroll itu? Saudara scroll ya. Saudara scroll ke bawah pada bagian cetak kartu dan cetak kartu pendaftaran ya. Kemudian di situ setelah saudara scroll pada bagian cetak kartu akun dan cetak kartu pendaftaran, saudara akan lihat pengumuman lulus atau tidak pada seleksi administrasi ya. Udah, ini caranya ya langkahnya. Saya ulangi lagi. Langkah pertama adalah saudara klik sscasn.bkn.go.id, kemudian saudara klik login, masukkan NIK, nomor induk kependudukan dan password. Tentu password sudah saudara miliki kan? Setelah itu klik masuk. Saudara sudah lihat itu seperti saat saudara daftar kemarin. Kemudian arahkan masuk ke halaman resume pendaftaran ya. Resume pendaftaran yang saudara sudah meresume pendaftaran itu loh. Kemudian saudara scroll itu berarti saudara bergerak ya. Bergerak, pilih pada bagian cetak kartu akun dan cetak kartu pendaftaran. Disitulah saudara bisa lihat pengumuman lulus atau tidak lulus seleksi administrasi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, melalui website resmi kemenak.go.id. Pada bagian pengumuman, tertera nama pelamar yang lolos seleksi dan yang tidak. Pada bagian pengumuman loh ya, ini kita coba karena posisi saya ini tidak menjadi peserta masalahnya. Juga tidak menjadi panitia, tapi saya ini sebagai sahabat-sahabat penyuluh, senantiasa doa saya menyertai Anda. Mudah-mudahan sukses selalu buat Anda ya. Sukses selalu buat Anda. Pelamar bisa melakukan sanggahan jika merasa keberatan. Lah, saudara lihat. Saudara akan mempunyai kesempatan untuk menyanggah ya. Menyanggah hasil pengumuman seleksi administrasi itu pada tanggal 16 sampai tanggal 18 Januari 2023. Kemudian panitia akan memberikan jawaban atas sanggahan saudara tanggal 19 sampai tanggal 25 Januari 2023. Itu ya. Kita coba ya kemenak.go.id, kita klik ya. Tampilannya kayak apa begitu? Kemenak.go.id, kemenak.go.id. Ini kemenak.go.id. Ini agak lama ya. Agak lama tampilannya, loginnya agak lama. Situs enggak. Ini saudara temukan ini ya, seleksi nasional. Ada beberapa ini tampilan, saudara cari di sini pengumuman ya. Ada di berita, ada di beranda, tinggal diklik ini sekitar ini ya. Beranda, berita, layanan, dilayanin, ada informasi, layanan publik, informasi serta-merta, informasi berkala, informasi setiap saat. Saudara lihat di sekitar. Ini mimbar, unit kerja, kemudian opini, pojok, profil, kemudian galeri, coba pengumuman. Misalkan cari pengumuman. Dicari nih ini ya. Pengumuman ya, search pengumuman. Itu ada
Ini tinggal kalau sudah ini lancar, pengumuman. Pengumuman P3K. Klik. Ini nanti akan tampil nanti kalau memang sudah ada pengumumannya ya. Pengumuman P3K 2022. Jikalau kemudian saudara mencari di sini kelamaan, ini yang ada kaca pembesar ini. Diklik ya, kemudian tulis pengumuman calon P3K Kementerian Agama. Nanti saudara klik, nanti akan tampil di pengumuman. Karena ini adalah keseluruhan portal untuk melihat keseluruhan dari rumah besar Kementerian Agama yang kita cintai. Yang dari Kementerian Agama ini sudah mendarah daging ya, karena bagaimanapun juga kita mendapatkan honorarium, mendapatkan gaji, dan kemudian ini kita buat beli makanan, minuman, sehingga ini sudah mendaging dan mendarah pada diri kita. Karena itu doa kita semua mudah-mudahan keseluruhan dari apa yang kita lakukan senantiasa barokah ya. Barokah yang membawa keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oke? Karena itu, selamat ya. Saya kira hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah ya. Le iya masa ora, le ora masa iya. Ya, kalau takdir itu sudah hadir pada kehidupan saudara-saudaraku semua, yakinlah bahwa itu akan saudara peroleh. Seberapapun kuat orang menghalangi, kalau itu sudah takdir terbaik Anda untuk bisa masuk P3K, maka itu akan menjadi takdir Anda. Tapi seberapa kuat saudara berusaha untuk menjadi P3K, tapi belum ditakdirkan ke sana, yang ada adalah tetap bersabar. Karena kesempatan untuk daftar P3K masih ada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan doa kami bahwa seluruhnya yang berdasarkan data ini kan ada 1.223 ya. 1.200 ini yang daftar ini cukup banyak ini. Yang daftar dari Provinsi Jawa Timur ini cukup banyak. Ada 1.000 ya, ada berapa ini? Yang daftar di sini ada 1.235. Sekali lagi, ada 1.235 penyuluh agama non-PNS yang mencoba peruntungan takdir, menjemput takdir menjadi calon P3K, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi penyuluh ahli pertama. Mudah-mudahan takdir terbaik buat saudara semua. Sekali lagi, mudah-mudahan takdir terbaik buat Anda semua. Mudah-mudahan tetap sabar ya, karena proses verifikasi sampai besok tanggal 14. Berarti saudara stay tune pada akun saudara tanggal berapa tadi? Tanggal berapa ya? Tanggal 15 Januari. Mudah-mudahan tanggal 15 itu nama Anda ada di sana, termasuk di antara yang lulus seleksi administrasi ya, sehingga tanpa ada sanggah. Tapi jika nama Anda ternyata tidak ada, saudara ada kesempatan untuk menyanggah. Untuk menyanggah tanggal berapa tadi? 16, 17, dan 18. Karena itu, mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat Suluh Berkah, sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung, agar silaturahim kita akan bersambung, jangan lupa ya subscribe bila Anda belum, like untuk menunjukkan apakah ini manfaat atau tidak, dan tentu komen untuk memperbaiki pembuatan konten berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.